Halo Sobat Cerdas Bagus, langkah yang sering dimainkan oleh putih setelah gajah C6, kita lihat di sini, gajah C4, Italia, gajah B5, Spanyol, dan yang ketiga adalah pion D4, yang menandai dimulainya permainan Skotlandia. Jawaban terbaik bagi hitam di sini adalah pion E tangkap pion D4. Langkah-langkah lainnya yang saya tandai dengan panah merah lebih menguntungkan putih. Kita tidak akan membahas langkah-langkah tersebut. Nah, kita pilih saja langsung langkah terbaik. Putih mempunyai 3 pilihan langkah. Di sini kita akan mulai dengan langkah yang ketiga, yaitu gambit goring. Putih menawarkan pion C3 yang bila kita tangkap, kemungkinan besar putih akan melangkah gajah C4. Setelah itu, bila kita tangkap lagi pion B2, maka putih akan menangkap kembali dengan gajah dari C1. Dan setelah itu hitam akan diserang habis-habisan karena putih sudah mengeluarkan 3 perwiranya. Di video ini saya akan memilih langkah lainnya, yaitu pion D5 menolak gambit goring. Di sini putih terpaksa menangkap pion D4 karena bila putih melangkah E5, maka setelah pion tangkap C3, putih akan kesulitan mengeluarkan kudanya karena akan langsung diserang oleh pion. Oleh karena itu, putih terpaksa menangkap pion C3 dengan pion B2. Setelah ini permainan akan mudah bagi hitam. Setelah menangkap pion D5, menteri tangkap D5, pion tangkap D4, gajah B4, skak, tangkis dengan kuda, gajah G4, gajah E2, gajah tangkap F3, menyederhanakan permainan. Gajah tangkap F3. Nah, di sini hitam jangan salah jalan. Bila menangkap pion E4, maka hitam akan kehilangan menterinya. Seperti ini. Skak. Jadi ingat di sini langkah yang benar adalah menteri C4, menghalangi rokade lawan. Langkah terbaik bagi putih adalah gajah tangkap kuda C6, skak. Apa yang terjadi kalau putih menangkis dengan gajah E2? Kita lihat setelah ini, gajah tangkap kuda C3, skak, pion tangkap gajah, menteri tangkap pion, skak, tangkis dengan gajah, menteri tangkap D4, benteng B1, rokade panjang. Ya, setelah ini hitam akan melangkah kuda F6 dan kita lihat di sini hitam unggul 2 pion. Oleh karena itu, langkah terbaik bagi putih di sini adalah gajah tangkap kuda C6. Kemudian hitam tangkap gajah putih. Nah, di sini putih ingin rokade namun dihalangi oleh menteri. Oleh karena itu, menteri E2, skak, menteri tangkap menteri, raja tangkap menteri, rokade panjang menyerang pion D4, gajah E3 menjaga pion, kuda E7, benteng A ke C1, kuda F6 menyerang gajah dan pion, gajah H ke D1, gajah H ke E8. Nah, putih selesai dengan perkembangan perwiranya dan bila kita cek dengan engine, bisa dilihat di sini 0,0. Jadi permainan masih sangat berimbang.
Sekarang kita akan lihat variasi lainnya, yaitu gajah C4. Dan kita memasuki gambit Skotlandia. Hitam akan memilih varian terbaik, yaitu kuda F6. Setelah ini, putih mempunyai beberapa pilihan. Yang terbaik adalah E5, yang kedua adalah rokade, dan kuda G5 yang ditandai dengan panah merah itu tidak terlalu bagus ya untuk putih. Kita cek. Setelah kuda G5, hitam seperti biasa dengan langkah pamungkasnya pion D5. Kemudian pion E tangkap D5, menteri E7, skak, raja menghindar, kuda E5, menteri tangkap D4, H6 mengusir kuda, kuda E4, kuda tangkap C4, kuda tangkap F6, menteri tangkap F6, menteri tangkap C4, gajah E7. Di sini terlihat jelas bahwa posisi hitam lebih baik daripada putih. Kita bisa cek juga dengan engine, nilainya 0,9 ya, minus 0,9 berarti hitam unggul, walaupun kalah satu pion. Pilihan kedua terbaik bagi putih adalah rokade. Setelah itu tentu hitam menangkap pion di E4 dan putih melanjutkan dengan benteng E1, memantek kuda di E4, dan hitam berikutnya akan melangkah D5, melindungi kuda dan menyerang gajah putih. Gajah terpaksa menangkap pion, ditangkap kembali oleh menteri hitam. Terkadang di sini putih mungkin juga melangkah gajah D5. Maksudnya mencegah pion ke D5. Ini dia tidak mau hitam melangkah pion D5. Jadi dia taruh gajah untuk menyerang kuda E4. Nah, di seri menjadi kuat dalam catur kita kan sudah belajar kalau diserang kuda di medan tengah ini balik aja ke petak asalnya. Tadinya dia datang dari F6, balik lagi ke F6 dengan catatan petak F6-nya masih aman. Jangan lanjut ke C5 karena C5 itu bagusnya kan untuk gajah ya. Jadi kembali ke F6. Dan putih nggak akan dapat apa-apa. Misalnya dia ngotot melindungi gajahnya. Nah, setelah beberapa langkah, kita cek di engine minus 1,4. Ya, hitam unggul jauh dibanding putih. Dan rencana hitam selanjutnya adalah benteng ke E8, kemudian pion B6, pion mungkin ke A5, tergantung situasi, dan gajah bisa ditempatkan di B6 atau A6 tergantung kebutuhan. Jadi langkah terbaik untuk putih dari sini adalah benteng E1. Pion D5, gajah tangkap pion, menteri tangkap gajah, C3, ya, kuda C3. Yang terbaik bagi hitam di sini adalah menteri D7, namun kita akan memilih variasi yang lebih mudah saja, yaitu menteri ke A5. Setelah itu, kuda tangkap E4, gajah E7, gajah G5, rokade, gajah tangkap E7, kuda tangkap gajah, kuda tangkap pion D4, kemudian menteri B6. Setelah ini, hitam dan putih sama-sama mempunyai kesempatan untuk menang ataupun remis.
Sekarang kita akan lanjut melihat variasi terbaik untuk putih, yaitu pion E5. Mengancam kuda F6, dibalas dengan langkah pamungkas pion D5. Di sini kalian lihat selalu pion D5 itu langkah pamungkas dari hitam. Yang terbaik bagi putih adalah gajah B5, tapi kita lihat dulu apa yang terjadi kalau pion menangkap kuda di F6. Putih membalas menangkap C4, kemudian pion tangkap G7, menteri E7 skak, menteri E2, menteri tangkap menteri, raja tangkap menteri, gajah tangkap G7. Kemudian benteng E1 mengancam skak terselubung, rokade. Ya, setelah ini tergantung jawaban dari putih. Hitam mempunyai beberapa pilihan, ya. Misalnya kuda ke B4 untuk menyerang pion C2, atau gajah ke F5 untuk menyerang pion C2. Selain itu, hitam juga mempunyai gajah G7 yang secara tidak langsung memantau benteng A1. Kita tidak akan melihat terlalu jauh. Kembali ke sini. Setelah pion menangkap gajah di C4, putih juga bisa melakukan skak dengan menterinya. Ya, setelah itu kita lihat gajah E6, pion tangkap G7, gajah tangkap G7, rokade, D3 menyerang menteri dan pion, menteri E4, menteri D5 ajak bertukar, pion tangkap pion, pion tangkap pion, menteri tangkap D5, gajah tangkap D5, benteng E1, skak, raja F8, dan kita lihat di sini hitam sudah unggul -4, ya. Pion yang sudah hampir promosi, gajah G7 yang sangat kuat mengancam putih. Jadi ini bukan varian yang baik bagi putih, ya. Putih seharusnya tidak melakukan skak dengan menteri. Rokade juga tidak terlalu bagus untuk putih. Pion G tangkap F6. Kemudian misalnya putih skak, gajah E6, gajah F4, menteri D7, C3, D3, rokade panjang, pion tangkap D4, kuda tangkap D4, kuda tangkap D4, menteri tangkap D4, menteri tangkap menteri, benteng tangkap menteri, gajah E3 menyerang benteng, benteng D3, kuda C3, gajah B4 menyerang kuda, A3 mengusir gajah, gajah D6, kuda E4, gajah E5, kuda C5, benteng D5, kuda tangkap E6, pion F tangkap E6. Kita cek dengan engine, -3,2, jadi hitam jauh lebih unggul. Ya, jadi kita sudah lihat bahwa pion tangkap kuda di F6 akan menjurus pada kekalahan putih. Sebaiknya kuda E4, kuda tangkap D4, gajah D7, gajah tangkap C6, pion B tangkap C6, rokade, gajah C5. Ya, sampai di sini kita coba cek dengan engine. Ya, nilai percis di angka 0, yang berarti putih dan hitam berimbang. Setelah ini ada beberapa varian bagi putih. Kita ikuti saja salah satunya, misalnya F3 mengusir kuda,
kuda G5, F4, kuda kembali, gajah E3, menteri B8, B3, rokade. Menteri D3, gajah B6, kuda D2, pion F6. Ya, kita lihat posisi masih di angka 0, berarti masih sama kuat. Setelah ini, bila putih en passant menangkap pion F, maka kuda F6 menangkap pion. Atau bila putih melangkah B4, maka hitam membalas dengan pion A5. Inilah varian gambit Skotlandia yang terbaik untuk kedua belah pihak. Yang terakhir, kita akan melihat kuda tangkap D4 yang merupakan permainan Skotlandia yang sesungguhnya. Di sini saya akan memilih varian kuda F6 yang mempunyai persentase kemenangan lebih tinggi untuk hitam, yaitu 49%. Varian ini disebut pertahanan Smith atau variasi Smith. Kita akan melihat 3 pilihan putih yang terpopuler. Yang terbaik menurut saya adalah kuda menangkap kuda C6. Yang kedua terbaik, kuda C3. Yang kurang baik di sini adalah gajah G5. Kita lihat dulu gajah G5. Setelah itu permainan mungkin berlanjut seperti ini. Ya, biasa kita usir, gajahnya mundur, G5 usir lagi ya. Karena kita belum rokade, jadi tidak masalah kita mengusir seperti ini. Gajah G3, kuda tangkap E4, kuda tangkap C6, pion B tangkap C6, menteri D4, ngancam kuda, kuda tangkap G3, pion H tangkap G3, menteri E7 skak, tangkis dengan gajah, menteri B4 skak, menteri tangkap menteri, gajah tangkap menteri, C3, usir gajah, gajah E7. Dan bila kita cek dengan engine di sini, nilainya minus 1,7 keunggulan untuk hitam. Kita akan lihat apa yang terjadi bila putih menangkap kuda di C6. Permainan mungkin berlanjut seperti ini ya. Pion B tangkap kuda, lalu mungkin E5 mengusir kuda. Menteri melakukan pin terhadap pion supaya tidak dapat menangkap kuda. Blok dengan menteri. Sekarang kudanya harus pindah ke D5. C4, pindah lagi ke B6. Kuda C3, menteri E6, menteri E4, D5, en passant menangkap pion, menteri tangkap menteri, kuda tangkap menteri, pion tangkap D6. Gajah D2, gajah E7, bersiap-siap untuk melakukan rokade. Putih rokade panjang, hitam rokade pendek. Dan bila kita cek dengan engine di sini, ya nilainya cukup berimbang. Kita lihat varian lainnya yaitu kuda C3 mengembangkan perwiranya. Gajah B4, kuda tangkap C6, pion tangkap C6, gajah D3, rokade, rokade, D5, mengajak pertukaran pion. Bila putih menghindar dengan E5 menyerang kuda, ya permainan mungkin akan berlanjut seperti ini. Kuda G4 menyerang pion, A3 mengusir gajah, gajah C5, gajah F4 melindungi pion, F6
mengajak pertukaran lagi. Gajah G3, kuda tangkap E5. B4 mengusir gajah. Gajah D6. Benteng E1, pion A5. Ya, dan seterusnya. Di sini bila kita cek dengan engine, hitam unggul minus 0,2. Jadi sebaiknya pion tangkap D5. Pion tangkap pion, gajah G5 pin, C6 memperkuat pion medan tengah. Menteri F3, ya di sini putih bermaksud melakukan pertukaran yang akan membuat struktur pion hitam menjadi kurang baik. Gajah D6, benteng A ke E1, benteng B8 menyerang pion, kuda D1 menjaga pion, H6 mengusir gajah. Gajah melakukan pertukaran dan terbentuklah pion tumpul seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Benteng E2, gajah G7 melindungi kedua pion. B3, kuda bersiap pindah ke petak yang lebih strategis. F5 dan seterusnya. Bila kita cek dengan engine, di sini hitam mempunyai nilai minus 0,3 ya, jadi hanya sedikit lebih baik. Ya, untuk level pemula tentu ini adalah permainan yang sangat berimbang. Oke, kita sudah membahas bagaimana cara melawan permainan Skotlandia. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, terutama untuk para pemula. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.